Hai semuanya, selamat hari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggu kalian bahagia. Dalam satu minggu terakhir ada 4 berita hoax yang ditujukan kepada saya. Saya juga tidak tahu apa tujuan dari semuanya. Yang pertama, kemarin ada berita hoax tentang saya kecelakaan dan sudah meninggal dengan menggunakan Innova. Saya tidak punya Innova, dan hari Minggu yang cerah ini saya masih sehat walafiat dan bekerja seperti biasa. Yang kedua, pemberian giveaway yang abal-abal atau pemberian giveaway palsu. Aku sampai collab post dengan tempat aku membeli produk-produk tersebut, jadi nggak ada yang palsu semuanya, bahkan video-videonya pemberiannya semuanya lengkap. Aku juga sudah membeli dari banyak tempat, baik dari platform resmi dengan beberapa tempat-tempat yang lainnya. Dan juga kalau dikatakan bahwa aku menunjukkan dummy, aku pikir banyak orang yang menunjukkan dummy. Ada beberapa artis juga menggunakan dummy pada proses pembuatannya, tapi kenapa cuma aku yang diserang, aku nggak tahu ya. Yang ketiga, aku berita hoax, aku mencampurkan produk pada produk-produk yang aku review. Itu tidak benar sama sekali. Aku bahkan tidak penting untuk menangkisnya, karena yang punya brand sendiri itu sudah mengakui bahwa produknya memang menggunakan hidroquinone, dan produk yang saya review itu adalah produk yang polosan, jadi totally itu abal-abal, dan sekali lagi sudah diakui oleh yang punya brandnya juga. Jadi aku nggak tahu sih tujuan dari hoax ini, kenapa harus dibela. Skincare yang jelas-jelas abal-abal, skincare yang polosan dan menggunakan hidroquinone, kenapa harus dibela, aku juga bingung sih ya. Yang keempat, tadi pagi aku ngelihat ada hoax selanjutnya itu dari itu adalah tamu podcastku kemarin yang katanya aku tidak memberikan beasiswa. Itu juga tidak benar, karena aku tidak pernah menjanjikan beasiswa kepada Derry. Aku punya banyak anak asuh baik di Palembang, Jakarta, dan kota-kota lainnya, dan aku selalu menepati janji-janjiku. Dan kepada Derry aku tidak pernah berjanji untuk memberikan beasiswa. Aku tidak tahu tujuan dari semua hoax ini apa, tapi dalam satu minggu terakhir hoax ini sungguh banyak sekali untuk menyerang aku. Aku nggak tahu apakah tujuannya ingin menjatuhkan nama baikku, ataukah panik melihat ada sesuatu yang bangkit, atau misalnya aku baik-baik saja itu membuat beberapa orang panik, membuat beberapa orang menjadi kesel dan ketakutan. Karena kalau dulu sih yang paling takut dengan keberadaan aku adalah pemilik skincare abal-abal ya. Aku mendoakan kalian semuanya yang membuat hoax kepada aku, mudah-mudahan kalian sehat selalu, mudah-mudahan kalian juga memiliki hari Minggu yang bahagia. Yang nggak hoax apa? Yang nggak hoax adalah besok aku akan live Ambiar tanggal 26 Maret, dan aku akan kasih harga murah untuk kalian semua. Aku jarang banget live akhir-akhir ini, jadi bagi kalian semua yang pengen dapetin harga murah, produk berkualitas dengan harga yang murah, besok tanggal 26 Mei. Sampai ketemu, mudah-mudahan kalian memiliki hari Minggu yang indah. Let me do that. Dr. Richard Lee mendadak dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah postingan di TikTok. Sebuah potret mobil dengan plat D1712 UAL tampak ringsek dalam sebuah kecelakaan di malam hari. Mobil dengan plat mobil Bandung dan sekitarnya tersebut dinarasikan milik Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee mengalami kecelakaan di jalan tol pada pukul 2.19 pada saat pulang dari tempat prakteknya, tulis si pembuat video. Bahkan si pembuat video menyatakan bahwa Dr. Richard Lee yang kini berusia 39 tahun telah meninggal dunia. Richard Lee dinyatakan meninggal dunia. Semoga Dr. Richard Lee tenang di alam Allah. Kami akan selalu mengenangmu, pungkas pembuat video. Nama Dr. Richard Lee pun ramai dicari di TikTok dengan kata kunci, Dr. Richard Lee kondisi sekarang. Untuk membantah kabar yang menyebutnya telah meninggal dunia, Dr. Richard Lee berkomentar di salah satu video TikTok VT. Sudah dihidupin lagi balik pakai Dragon Ball, seloro suami Dr. Reni Effendi tersebut, lalu membagikannya ulang di Instagram Story. Untuk diketahui, dalam serial anime Dragon Ball, 7 bola naga atau Dragon Ball diceritakan bisa memanggil Shenron. Hal itu pun menjadi bahasan Dr. Richard Lee saat membuka tanya jawab di Instagram Story pada Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025. Dok, gimana tipsnya dinyatakan sudah meninggal kemudian bisa hidup kembali?
Tanya followers Dr. Richard Lee dengan emoji tertawa. Dr. Richard Lee lantas menceritakan keajaiban Dragon Ball yang bisa memanggil Shenron sang naga ilahi untuk mengabulkan permohonan manusia. Gampang banget caranya. Kalian cari radar dulu. Terus kalian kumpulin 7 bola Dragon Ball. Tutur Dr. Richard Lee sambil menggunakan filter Instagram facial mask. Nanti keluar tuh Shenron. Kalian buat permintaan dihidupin kembali. Bisa hidup lagi tuh. Candanya sembari terbahak-bahak. Namun ketika dicari di TikTok, video yang mengabarkan Dr. Richard Lee meninggal dunia tidak dapat ditemukan lagi. VT Dr. Richard Lee dikabarkan meninggal dunia kemungkinan dibagikan akun TikTok @beritaartis2025. Konten-konten akun itu mengunggah potret-potret artis meninggal. Tetapi hoaks karena semuanya diketahui masih hidup. Mulai dari Stefan William, Verrell Bramasta, Sule, Aliando Syarif, Jeffrey Nicole, Rezky Aditya, Ivan Gunawan, Uya Kuya, Rizky Nazar, Arya Saloka, hingga Ariel Noah jadi korbannya. Semua VT yang mengabarkan para artis Indonesia meninggal dunia pun menggunakan mobil ringsek sebagai penyebab kematian. Kendati digosipkan meninggal, Dr. Richard Lee menanggapinya dengan santai. Richard Lee adalah seorang dokter kecantikan, pengusaha, dan YouTuber asal Indonesia yang dikenal berkat konten edukasinya seputar produk perawatan kulit. Dr. Richard Lee lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 1985 dan merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Sebelum menjadi seorang YouTuber, Dr. Richard Lee lebih dulu dikenal sebagai pendiri klinik kecantikan Athena. Bapak dua anak itu kemudian aktif membuat konten di YouTube, mengulas dan membongkar kandungan produk-produk kecantikan berbahaya yang banyak beredar di pasaran. Kontennya yang lugas dan berani bukan hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga mendapat apresiasi dari masyarakat karena dianggap memberikan edukasi penting mengenai agamanya. Dr. Richard Lee sebelumnya merupakan seorang Kristiani. Barulah pada awal 2025, dengan bimbingan Ustaz Dery Sulaiman dan Ustaz Felix Xiao, Dr. Richard Lee menjadi seorang mualaf atau pemeluk agama Islam. Jelang Hari Raya Idul Adha, Dr. Richard Lee telah menyiapkan hewan kurban yang diatasnamakan dirinya sendiri. Sebab tahun-tahun sebelumnya Dr. Richard Lee rutin berkurban untuk karyawan. Kabar palsu bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. Untungnya, Dr. Richard Lee mampu menanggapinya dengan tenang dan elegan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.